Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknika Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membuatkan tutorial untuk rekan-rekan semuanya, yaitu bagaimana cara memperbaiki televisi yang mati ini ya. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk rekan-rekan semuanya, saya sudah lama tidak mengupload lagi tutorial tentang perbaikan elektro karena emang faktor kesibukan juga ya. Jadi kali ini saya akan mencoba kembali lagi membuatkan tutorial untuk rekan-rekan semuanya, yaitu cara memperbaiki televisi yang rusak, yaitu garis vertikal ya. Nah, di sini untuk merek TV-nya adalah Polytron ya. Jadi dengan keluhan kerusakannya yaitu adalah garis vertikal. Jadi sebelum proses ke cara perbaikan, kita coba nyalakan dulu dan kita lihat bagaimana reaksi dari televisi ini. Kita colokkan dulu, kita sambungkan. Nah, oke. Jadi sebelum ke proses cara perbaikan, kita coba sambungkan dulu dan kita lihat reaksi dari televisinya, baru nanti kita bisa menganalisa apakah kerusakan bagian blok mana, bagian komponen apa saja yang perlu kita ganti nantinya ya. Jadi kita sambungkan dulu dan kita nyalakan untuk televisinya. Nah, untuk indikator di sini ada nyala merah ya. Untuk indikator standby nyala, kemudian kita standby kan, dan kita lihat reaksi dari televisinya seperti apa. Nah, oke. Nah, di sini ada garis vertikal ya. Kita nyalakan lagi standby. Oke. Nah, di sini ada garis vertikal, kemudian dia mati lagi. Nah, dari hasil reaksi televisi ini sudah bisa kita pastikan kerusakan pasti ada di blok vertikal ya. Oke, jadi kita bongkar dulu untuk televisinya. Jadi ini sudah bisa kita pastikan kerusakan bisa IC vertikal, kemudian elko, kemudian jalurnya, dan juga bisa dari jalur kelistrikannya yang bermasalah. Jadi yang perlu kita cek pertama kali adalah bagian blok vertikal ya, karena di sini adalah garis horizontal, maka kita cek di blok vertikal. Oke, kita bongkar dulu ya untuk unitnya. Nah, oke ya, ini untuk bagian dalam televisinya. Oke. Oke, kita coba untuk pergantian IC. Kita cabut dulu semua untuk bagian kabel-kabelnya. Nah, jadi sebelum kita mencabut kabel, awas perhatikan jangan sampai ada bagian jalur yang tersentuh tangan, karena di bagian blok horizontal atau di blok power supply biasanya dia menyimpan listrik ya. Oke. Kita cabut dulu ya semuanya ya, kita cabut dulu untuk pengkabelannya. Oke, ini adalah blok vertikal. Jadi yang perlu kita ganti atau yang kita perlu perbaiki adalah blok vertikal dulu ya. Oke. Nah, karena di sini kelihatannya IC vertikal pecah, maka kita coba ganti untuk IC vertikal. Nah, sudah bisa dilihat di sini bahwa ini IC vertikalnya ini udah benar-benar pecah ya. Ini adalah LA78141. Kita ganti dengan menggunakan IC yang baru ya. Oke, kita cek di partisi apakah komponennya masih ada. Oke, nah di sini oke, di sini nih. Oke, kita cek apakah masih tersedia atau tidak untuk IC vertikalnya. Oke ya. Nah, di sini untuk IC vertikal di sini masih ada stok ya.
LA78141. Saya sarankan ya untuk TV-TV jenis Polytron atau TV-TV yang berkualitas bagus, saya sarankan gunakan komponen yang memang benar-benar kualitasnya bagus lah ya, jangan yang KW. Biasanya kalau kita gunakan komponen yang KW, dia tidak akan kuat lama ya. Biasanya dia akan nanti beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian dia nanti akan kembali lagi seperti semula ya kerusakannya biasanya. Jadi sebenarnya ya seharusnya sebelum kita pergantian ke IC vertikal ini, harusnya kita cek dulu tegangannya apakah normal, keluar dengan normal, dengan maksimal. Jadi beberapa penyebab dari kerusakan vertikal yang pecah ini ada beberapa kemungkinan. Kemudian ada beberapa kemudian ya, diantaranya bisa karena tegangan over, ataupun juga karena emang dari faktor usia atau dari faktor expire dari IC ini ya, yang bisa menyebabkan pecah, ataupun juga karena emang faktor pemakaian yang di atas rata-rata ya. Oke, kita coba dulu ganti IC vertikalnya dengan menggunakan IC vertikal yang baru. Oke, kita udah coba ganti, kemudian kita cek lagi apakah masih ada komponen yang bersentuhan dengan komponen yang lainnya. Oke, kemudian kita coba sambungkan kembali. Oke ya, bentar. Dan kita pasang untuk bagian gosingnya. Pasangkan untuk kabel ini tidak perlu, ini untuk speaker tidak perlu kita pasangkan dulu. Oke, kemudian kita coba nyalakan ya. Oke, kita sambungkan untuk listriknya. Jangan lupa baca bismillah ya. Bentar, listriknya belum kepasang. Oke, kita sambungkan dulu ya. Dan kita lihat, kemudian kita standby kan untuk televisinya, dan perhatikan untuk pada bagian layar. Nah, oke, sekarang sudah muncul logo Polytron dan sekarang layarnya full semua ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya dalam perbaikan televisi ini, kalau kita sudah memahami cara kerja bagian blok-blok pada televisi, ini akan memudahkan kita dalam penganalisaan atau dalam perbaikan elektronik tersebut. Jadi saya sarankan ya untuk rekan-rekan semuanya yang sedang terjun di dunia elektro, yang pertama yang perlu diperhatikan, yang perlu dipelajari adalah dasar elektro itu tersebut. Jangan sampai kita langsung terjun ke dunia elektro tanpa memahami dasar cara kerja. Jadi apa sih dasar-dasar dari elektro ini? Yaitu yang pertama yang perlu kita pelajari adalah apa itu tegangan, kemudian bagaimana mengecek tegangan, kemudian beberapa apa saja nama-nama komponen yang ada pada rangkaian elektronik, kemudian fungsinya, cara kerjanya, kemudian cara mengecek apakah komponen ini dalam keadaan baik ataukah tidak ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang faktor fungsi utamanya yaitu adalah cara kerja dan fungsi dari komponen tersebut yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, sekarang TV sudah normal kembali. Jadi kita tanpa menggunakan alat ukur, tanpa menggunakan alat bantu, kita sudah bisa
memperbaiki kerusakan televisi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya sangat bukan dibilang mudah ya. Jadi elektronik ini susah-susah mudah lah intinya. Apabila kita sudah mengetahui, sudah memahami cara kerjanya, maka akan terlihat mudah. Tapi apabila kita tidak mengetahui sama sekali dari dasarnya, maka akan terlihat sulit ya, oke? Mungkin cukup sekian dulu ya tutorial dari saya. Jadi intinya ini kesimpulannya adalah kerusakan pada IC vertikal. Kenapa saya tidak mengecek ke beberapa komponen? Karena untuk jenis atau untuk merek televisi ini, saya sudah sudah bisa memastikan ya komponen yang lainnya tidak ikut rusak. Kenapa? Karena emang untuk jenis TV Polytron, apalagi mesinnya masih ori, dia kualitasnya emang benar-benar sangat bagus sekali. Makanya saya tidak mengecek tegangan, kemudian mengecek komponen lain, dan saya langsung fokus ke komponen bagian blok vertikalnya. Seperti itu ya. Jadi apabila misalkan kerusakan garis horizontal, maka dia kerusakan ada di blok vertikal. Kemudian apabila misalkan dia garis vertikal, maka kerusakan ada di blok horizontal. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang dipertanyakan atau apabila ada yang kurang dimengerti, boleh di komen ya, komen di kolom komentar. Dan jangan lupa dulu like, share ke teman-teman kalian, teman-teman rekan-rekan semuanya, supaya rekan-rekan semuanya juga dapat mengetahui atau bisa tahu dari kerusakan barang-barang elektronik yang ada di rumah masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke ya. Ini untuk bagian dalam televisinya, kita bisa cek. Di sini ada beberapa blok TV. Nah, oke. Sudah bisa kita lihat bahwa kerusakan ada di bagian IC vertikal. Oke. Nah, ini ada IC vertikal yang pecah ya di sini ya. Nah, oke. Nah, ada IC vertikal yang pecah, maka yang perlu kita ganti adalah IC vertikal ini. Jadi apa sih penyebab dari IC vertikal pecah ini? Yang pertama bisa karena tegangan over, atau emang karena memang IC-nya sudah lelah, atau memang udah faktor usia juga ya, atau faktor expire. Jadi kita coba dulu ganti IC vertikalnya. Biasanya untuk TV Polytron ini ya, untuk IC vertikalnya ini jenis LA4181. Ntar kalau nggak salah LA78141 ya. Nah, ini untuk IC vertikal. Jadi apabila misalkan televisi garis horizontal, maka yang perlu kita cek adalah pada bagian blok vertikal. Dan apabila misalkan di layar menampilkan garis vertikal, maka yang perlu kita cek adalah blok horizontal. Oke, kita coba dulu ganti untuk IC vertikalnya. IC vertikal LA78141 ya. Oke, kita coba ganti dulu.